Di sudut kotak kecil yang sunyi, berdiri sebuah gedung tua, kusam, retak, dan nyaris ditelan waktu. Bangunan itu dulunya ramai, menjadi tempat keluar masuknya para pegawai, tempat suara tawa dan ketukan sepatu memenuhi lorong. Tapi sekarang, hanya bisu yang tersisa. Lantai 1 dan 2 masih kadang digunakan. Lampunya menyala, kursinya berdebu tapi tersusun. Namun lantai paling atas, lantai ketiga itu tak pernah dibuka. Pintu menuju ke sana tertutup rapat, kuncinya berkarat, dan tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Konon, di balik lantai itu tersembunyi sesuatu yang tak ingin ditemukan. Bukan karena tak bisa, tapi karena mereka yang mencoba tak pernah kembali lagi. Inilah kisah misteri lantai 3 yang tak pernah dipakai. Langit meredup seperti menahan tangis. Burung-burung diam, enggan berkicau. Udara menggantung berat, membawa bau basah dan tanah mati. Daun-daun kering berdesir pelan, menyapu halaman berlumut bangunan tua yang berdiri dengan kesepian abadi. Di pinggiran kota, gedung itu menjadi bayangan masa lalu yang tak diinginkan siapapun untuk diingat. Struktur beton itu dulunya merupakan pusat administrasi penting. Kini, hanya lantai dasar dan tingkat kedua yang menyisakan aktivitas seadanya. Bagian paling atas, tersembunyi di balik pintu logam berkarat, terabaikan begitu lama, hingga menjadi rumah bagi jaring laba-laba dan kesunyian yang memekakan. Aku ditugaskan menjaga malam-malam yang panjang di tempat itu. Pekerjaan baruku menuntut kehadiran di tengah pekatnya waktu, memastikan keamanan dari pencuri atau hewan liar. Setiap malam kulalui dengan rutinitas tak berubah, menelusuri lorong yang terasa semakin panjang, melewati meja-meja kosong, serta mengamati jendela yang selalu mengembun dari dalam. Meski awalnya tampak biasa, ada nuansa ganjil yang perlahan menekan batin. Tepat di titik tangga menuju atas, seolah gravitasi berubah. Nafas terasa berat, keringat dingin mengalir tanpa sebab. Tak ada suara, hanya detak jantung yang terdengar menggema di kepala. Beberapa penjaga sebelumnya sempat memberiku pesan yang sulit dimengerti. Kalimat mereka singkat, tanpa rincian, namun penuh isyarat. Salah satunya hanya berkata, "Kalau lampu meredup di tengah malam, biarkan, jangan naik." Pernyataan itu disertai tatapan kosong yang menyiratkan ketakutan terdalam. Bahkan, siang hari tak mampu mengusir bayangan kelam dari lantai teratas. Ketika matahari bersinar terang pun, lorong itu seperti enggan disentuh cahaya. Hawa dingin dari atas terus merambat turun, membawa aroma lembab bercampur besi berkaratan yang menusuk indera penciuman. Tiap kali aku menaiki anak tangga pertama, tubuhku menegang, seolah ada mata tak kasat mata mengawasi dari kegelapan di balik langit-langit. Getaran halus di telapak kaki terasa seperti bisikan sunyi yang tak ingin diabaikan. Jam tua di dinding sering berhenti tiba-tiba. Jarumnya tak bergerak meski baterainya diganti berkali-kali. Kadang terdengar derit pintu yang tak pernah dibuka, atau langkah samar-samar di tempat yang tak terjangkau manusia. Suara-suara itu tidak menyeramkan, justru menyedihkan. Aku mencoba menenangkan diri, menyebutkan nama Tuhan dalam hati, tapi ketakutan yang menyeruak dari bawah kulit tak dapat ditolak. Ada keheningan yang begitu pekat hingga menyakitkan, membuat waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Beberapa malam, saat petir menyambar dan langit seperti retak, lampu di koridor berkedip sendiri. Kilatan singkat kadang memperlihatkan bayangan samar di ujung lorong. Namun saat aku menoleh, tak ada apapun di sana, hanya kegelapan yang menunggu. Aku sempat mencatat semua kejanggalan itu dalam buku kecil, namun lembarannya hilang entah kemana. Suatu pagi,
Aku menemukannya tergeletak di bawah tangga, basah kuyup dan sobek. Tak ada yang bisa dibaca lagi selain coretan tak dikenal, seperti tulisan tangan seorang anak kecil. Rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutan. Ada dorongan dalam hati untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Apakah hanya ilusi? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan dengan sengaja? Hujan deras turun malam itu, deras dan tanpa jeda. Petir menggelegar, menyinari sekejap wajah gedung yang tampak seperti tengkorak batu. Saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku. Lampu di lantai 3 menyala samar. Padahal, tidak ada kabel aktif ke sana. Dengan langkah berat dan napas tertahan, aku mendekat. Gerbang besi yang biasanya terkunci kini sedikit terbuka. Gemertak kecil terdengar dari dalam. Aku dorong pintunya perlahan dan hawa dingin segera menyergap wajahku, seperti sambutan dari dunia lain. Lorong di lantai 3 berbeda. Dindingnya tak berwarna, lantainya retak di beberapa bagian. Bau menyengat menyeruak, mirip aroma kayu busuk bercampur tanah basah. Di ujung koridor, kulihat sosok membelakangi, berdiri tak bergerak di depan lemari tua. Tubuhnya kurus, rambut menjuntai hingga pinggang. Gaunnya lusuh, robek di beberapa tempat. Ia seperti mendengar kehadiranku, namun tak menoleh. Lalu terdengar suara lirih, suara perempuan, sangat pelan namun jelas. Tolong, jangan kunci aku lagi. Aku membeku. Jantung berdegup tak beraturan. Suara itu bukan sekadar bunyi, melainkan luka yang bersuara. Tanpa sadar, aku mundur perlahan, menuruni anak tangga, dan tak berani kembali hingga pagi menjelang. Sejak malam itu, ketenangan menghilang. Pekerjaan yang dulu terasa rutin, kini berubah menjadi siksaan batin. Setiap langkah di dalam gedung terasa seperti dijerat rasa bersalah, seakan mengusik sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bayangan sosok itu terus menghantui pikiranku. Muncul dalam mimpi-mimpi gelap yang membuatku terbangun dengan tubuh bersimbah keringat dingin. Aku mencoba melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. Namun reaksi mereka mengejutkan. Mereka menatapku tanpa berkata sepatah pun, lalu memintaku istirahat selama beberapa hari. Tak ada pertanyaan, apalagi tindakan. Seolah apa yang kualami adalah hal yang biasa. Atau mereka tahu, namun memilih bungkam. Saat pulang ke rumah, aku mulai mendengar bisikan samar di tempat-tempat yang seharusnya hening. Di kamar mandi, bahkan di dalam kendaraan. Kata-kata lirih, penggalan kalimat meminta tolong, dan kadang suara tangisan kecil. Semua datang entah dari mana, mengendap dalam benak seperti racun yang menyusup perlahan. Aku mencari tahu sejarah bangunan itu, menggali arsip lama di perpustakaan daerah, hingga ke koran usang tahun-tahun silam. Disitulah aku menemukan berita yang membuat darahku berdesir. 30 tahun lalu, lantai 3 pernah digunakan sebagai ruang konseling psikologi untuk pegawai yang mengalami tekanan mental. Namun, tanpa pemberitahuan resmi, seluruh ruangan ditutup. Alasan resmi? Renovasi yang tak pernah selesai. Namun laporan tidak resmi menyebutkan kejadian tragis. Seorang wanita, pegawai bagian administrasi, dikabarkan menghilang. Ia terakhir terlihat memasuki lantai 3. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi tak ada hasil. Nama dan fotonya pun seperti dihapus dari semua dokumen. Seakan dia tak pernah ada. Dari cerita warga sekitar, aku mendengar satu nama, Ratna. Sosok itu disebut-sebut sebagai wanita baik hati, rajin, tapi memiliki beban psikologis berat karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa menyebut bahwa ia sering duduk sendirian di lorong lantai atas, menulis puisi, menunggu seseorang yang tak pernah datang. Cerita rakyat tumbuh dari peristiwa itu. Banyak yang percaya bahwa Ratna tak benar-benar pergi, melainkan dikurung secara diam-diam oleh atasan yang khawatir reputasi dinas rusak. Sebuah tuduhan keji, namun tak pernah dibuktikan. Tapi yang pasti, setelah kejadian itu,
Seluruh akses menuju lantai 3 dikunci rapat. Setiap siang dan malam aku selalu bermimpi, seperti melihat kilasan bayangan di tangga. Ketika ke kamar kecil, sering tercium aroma anyir yang menyengat. Semua ini bukan lagi gangguan biasa, seolah arwah itu menginginkan sesuatu. Kembali ke tempat kerja setelah cuti, aku memutuskan satu hal. Tidak akan membiarkan kisah Ratna hilang begitu saja. Malam itu, aku membawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Aku ingin bukti. Jika benar dia masih hidup dalam bentuk lain, aku harus menunjukkan pada dunia bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar dinding tua. Aku tiba pukul 12 lewat. Suasana lebih senyap dari biasanya. Hujan kembali turun, membawa aroma yang sama seperti malam pertama. Tangga menuju atas terasa lebih berat dari sebelumnya. Seakan setiap anak pijakan menolak diinjak. Tapi aku tak mundur. Kupasang kamera di saku dada, menyalakan perekam, dan perlahan membuka pintu besi yang kini tampak lebih berkarat. Suara itu datang lebih cepat kali ini. Tangisan lirih, seperti dari balik tembok. Aku berjalan pelan menuju lorong. Cahaya senter memantul pada kaca jendela yang buram, menciptakan bayangan tak beraturan. Aku memanggil nama itu. Ratna, tak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang entah datang dari mana. Tiba-tiba, pintu ruangan paling ujung terbuka sendiri. Engselnya mengerang panjang, seperti meratap. Aku masuk. Di dalamnya hanya ada meja kayu lapuk, tumpukan map tua, dan kursi berdebu. Tapi di dinding, dengan darah kering atau cat merah tua, aku tak tahu pasti, tertulis satu kalimat. Aku tak pernah mati. Tangan gemetar. Aku mengarahkan senter ke sudut ruangan. Dan di sana, tepat berdiri di belakang lemari, sosok itu kembali muncul. Kali ini ia menatapku. Matanya kosong, namun penuh penderitaan. Mulutnya terbuka, namun tak bersuara. Aku ingin lari, tapi kakiku terkunci. Dan di tengah ketakutan itu, dia berjalan perlahan mendekat. Tiba-tiba, semuanya gelap. Senter padam, kamera mati. Ruangan berubah sunyi mencekam. Hanya detak jantung yang terdengar. Aku berteriak sekeras mungkin, namun tak ada suara keluar dari tenggorokan. Saat aku merasa nafasku terputus, suara pelan itu datang kembali. Temani aku. Saat sadar, aku sudah berada di bawah tangga, telungkup dengan tubuh menggigil. Semua peralatan hilang, hanya rekaman suara yang tersisa di saku. Saat kuputar ulang, hanya ada satu kalimat yang terdengar terus-menerus, seperti mantra patah. Tolong, jangan lupakan aku. Jangan kunci aku lagi. Esok harinya, tubuhku masih lemah, tapi tekad sudah bulat. Bukti sudah cukup, namun perasaan bersalah menghantui. Bukan karena melanggar larangan, melainkan karena meninggalkannya. Sosok itu, Ratna, tak ingin ditinggal. Dan seakan tahu, dia mulai mendatangi dunia nyataku. Lampu rumah berkedip tanpa sebab, televisi menyala sendiri, dan cermin kamar memperlihatkan bayangan tak ku kenal. Dalam tidurku, suara yang sama terdengar. Lebih jelas, lebih tegas, lebih meminta. Temukan aku. Tangisan berubah menjadi permohonan menyayat. Aku tahu, ini bukan sekadar arwah penasaran. Ada rahasia belum terungkap. Malam itu, aku kembali. Kali ini membawa dua orang teman, Hadi dan Reno. Mereka tak percaya pada cerita hantu, tapi melihat keadaanku, mereka setuju menemani. Kami menyelinap masuk tanpa izin. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika kami menginjakkan kaki di tangga menuju atas. Hujan belum turun, namun petir membelah langit sesepali. Setiap langkah menimbulkan gema menyeramkan. Udara lebih dingin dari sebelumnya. Kami sampai di depan pintu besi itu. Kali ini terkunci. Anehnya, tak satu pun dari kami membawa kunci. Tapi ketika aku menyentuh gagangnya, pintu membuka perlahan, seperti menyambut kami. Lorong sunyi. Tak ada suara, bahkan dari langkah kami sendiri. Hadi mulai merasa tak nyaman, sedangkan Reno tetap tenang. Kami menyusuri satu demi satu ruangan, mencari petunjuk lain.
Sampai akhirnya, kami menemukan ruangan yang sama, tempat tulisan merah itu terpampang. Namun kali ini, meja telah berpindah. Di balik meja, terlihat ubin yang terkelupas. Reno mencongkel dengan linggis kecil. Ternyata di bawahnya ada pintu kayu mungil, seperti penutup ruang bawah tanah. Detak jantungku meningkat, kami sering pandang. Hadi ingin pergi, tapi aku meminta satu kesempatan lagi. Kami membuka pintu kecil itu. Tangga menurun tampak gelap dan sempit. Bau apak menyeruak. Lampu senter menyorot ruang sempit yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di ujung lorong kecil itu, tampak pintu tua dengan engsel berkarat. Kami dorong bersama. Di dalamnya kami menemukan ruangan berdinding bata kasar. Di pojok, ada ranjang berkarat, selimut usang dan tumpukan buku lusuh. Namun yang membuat kami tercekat adalah kerangka manusia tergeletak di sana. Masih mengenakan pakaian kerja wanita. Di tangannya tergenggam lencana pegawai bertuliskan nama Ratna Mulyani. Hadi muntah, Reno terpaku, dan aku terduduk lemas. Ini bukan sekadar misteri, ini pembunuhan. Ratna dikurung, ditelantarkan dan dibiarkan mati dalam kesunyian. Mataku menatap tulisan yang terpahat pada dinding. Aku tidak gila, mereka takut aku bicara. Tiba-tiba, suara pintu tertutup dari belakang. Kami bertiga berlari menuju tangga, namun tak bisa dibuka. Lampu senter padam bersamaan, suara tangis lirih kembali terdengar. Tapi kali ini, disusul teriakan penuh amarah. Dinding bergetar, ruangan seolah hidup. Sosok Ratna muncul. Tidak seperti sebelumnya. Kini sosoknya berdarah-darah, mata penuh kebencian. Dia menatap kami bertiga, lalu menunjuk ke tulang belulangnya. Mulutnya bergerak cepat seperti meneriakkan sesuatu yang tak terdengar. Kami ketakutan. Reno mencoba membaca gerakan bibirnya. Balaskan. Aku. Balaskan. Cahaya menyala seketika. Sosok Ratna lenyap, pintu terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, kami berlari keluar ruangan, meninggalkan lantai 3. Begitu sampai di lantai dasar, kami berteriak memanggil satpam. Tak ada yang menjawab. Gedung itu sepi, seperti tak pernah dihuni siapapun. Keesokan paginya, kami melaporkan penemuan itu ke pihak berwenang. Polisi menemukan tulang belulang, bukti-bukti pendukung, serta tulisan pada dinding. Penyelidikan dibuka kembali. Media lokal memberitakan kisah Ratna Mulyani sebagai skandal yang ditutupi puluhan tahun. Namun meski keadilan mulai ditegakkan, jiwaku tak tenang. Setiap malam, aku masih mendengar suara pintu kayu tua berderit. Meski jauh dari gedung itu, seakan Ratna belum sepenuhnya tenang. Seakan masih ada satu bagian kisah yang belum selesai. Setelah penemuan itu, gedung tempatku bekerja ditutup untuk sementara. Garis polisi melintang di setiap pintu. Wartawan berlomba-lomba mengorek informasi. Aku memilih diam. Setiap menceritakan ulang pengalaman malam itu, tubuhku gemetar, seolah mengulang rasa takut yang sama. Reno memutuskan pindah kota. Katanya ingin menjauh dari apapun yang berkaitan dengan malam itu. Hadi berhenti kerja, lalu masuk rumah sakit jiwa seminggu kemudian. Hanya aku yang bertahan, tapi bukan tanpa luka. Mimpi buruk datang setiap tidurku. Selalu tentang ruangan itu, sosok Ratna, dan bisikannya yang belum selesai. Dari penyelidikan ditemukan fakta mengejutkan. Ratna adalah staf keuangan yang sempat melaporkan kasus korupsi ke atasan. Sayangnya, laporan itu tak pernah diproses. Sebaliknya, dia dianggap membahayakan dan dipaksa mengundurkan diri. Namun sebelum itu terjadi, ia menghilang. Berkas kepegawaian dihapus. Namanya dikubur dalam senyap. Kini, segalanya mulai terbuka. Beberapa pejabat lama ditetapkan sebagai tersangka atas kasus lama tersebut. Namun satu hal masih belum bisa dijelaskan. Mengapa Ratna dikurung dan dibiarkan mati begitu saja? Tak ada dokumen resmi, tak ada saksi hidup. Seolah semua menyatu dalam konspirasi diam yang menakutkan. Aku kembali ke sana sekali lagi, bukan untuk mencari jawaban, melainkan ingin meminta maaf. Di bawah langit mendung, kulangkahkan kaki menuju halaman belakang. Tak ada suara, hanya ranting kering dan bangku berlumut. Lantai 3 tetap tertutup. Tak ada rencana membukanya lagi. Di depan pintu besi,
tinggalkan seikat bunga dan surat permohonan maaf. Aku tahu tidak cukup untuk menenangkan jiwanya, tapi setidaknya aku mengakui keberadaannya. Tak lagi menyangkal bahwa ia pernah hidup, pernah berjuang, dan pernah dilupakan. Hari-hari berlalu, aku mencoba hidup seperti biasa. Namun suara tangga kayu tua, desahan lirih, dan kilasan sosok di balik jendela tak pernah benar-benar hilang dari pikiranku. Meski jasadnya telah ditemukan, arwahnya masih belum tenang. Masih ada sesuatu yang belum rampung. Suatu malam dalam mimpi, aku melihatnya berdiri di lorong itu lagi. Kali ini ia tak menangis. Wajahnya tenang. Ia menunjuk ke arah koridor lain yang belum pernah kujelajahi. Pagi harinya rasa penasaran kembali muncul. Aku tahu itu gila, tapi sesuatu mendorongku kembali ke gedung itu. Dengan izin aparat, aku masuk bersama satu petugas. Kami menelusuri area yang ditunjuk dalam mimpiku. Dan benar saja, ada satu ruang kecil di belakang dinding palsu. Di dalamnya ditemukan setumpuk dokumen OAMA, termasuk surat pengakuan Ratna, catatan transaksi ilegal, dan bukti keterlibatan beberapa pihak. Dokumen-dokumen itu jadi bukti kuat untuk mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Kali ini Ratna benar-benar berbicara, tidak dengan suara, tapi dengan peninggalannya. Dunia akhirnya mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, lantai 3 dinyatakan sebagai saksi sejarah, bukan hanya tempat angker. Gedung itu kemudian dijadikan museum kecil oleh pemerintah daerah. Ruang di mana Ratna ditemukan dipertahankan bentuk aslinya, sebagai pengingat akan bahaya membungkam kebenaran. Namanya diabadikan dalam sebuah plakat kecil di dinding luar gedung. Aku berhenti bekerja di sana, memilih hidup lebih tenang di tempat lain. Namun kadang ketika malam datang dan angin meniup lembut, aku bisa mendengar suaranya. Tidak menangis, tidak meminta, hanya mengucap terima kasih. Dan saat itulah aku tahu akhirnya dia benar-benar pergi.